Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menerima berkat-berkat Tuhan di hari yang baru ini. Kita boleh bertemu di dalam kasih Kristus dan kita akan mengawali aktivitas kita pada hari ini dengan kita datang kepada Tuhan, mendengarkan tuntunan firman Allah, supaya kita dapat melangkah, melakukan segala aktivitas di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Mengawali itu, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa dan kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan bagi Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan oleh karena kami tahu hanya Engkaulah yang menjadi andalan dalam hidup kami untuk menuntun kami di dalam kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari yang akan kami lalui. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu supaya kami senantiasa selalu dapat menyenangkan hati Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Allah
menjadi berkat bagi kami di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami di sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan akan selalu dibuat Tuhan berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami akan terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini ditujukan kepada iblis ya saudara. Pada waktu mana? Ketika Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Kita melihat bahwa beberapa kali upaya dari iblis untuk menjatuhkan Yesus dengan berbagai-bagai tawaran. Dan dalam bagian yang sudah kita baca, apa yang menjadi jawaban Yesus terhadap permintaan-permintaan daripada iblis untuk supaya membuat Yesus jatuh. Yesus menjawab selalu dengan firman Allah saja. Oh ya. Jadi kita akan melihat bagaimana di dalam renungan kita pagi ini tentang pengurapan yang memerdekakan. Artinya apa? Bahwa kita membutuhkan pengurapan dari kuasa Roh Kudus yang akan membuat kita tidak ada lagi keterikatan terhadap dosa, tidak ada lagi ketakutan menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus sebelum dia masuk di dalam pelayanan mengerjakan tugas dan misi dari Allah Bapa untuk kita manusia, maka terlebih dahulu Yesus juga mengalami pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Ketika dia dibaptis, dikatakan Roh Kudus turun ke atasnya, mengurapi dia. Dan setelah dia keluar dari air, sejak saat itulah Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupannya. Sekalipun dia itu adalah Allah, namun dia datang pada saat itu sebagai manusia. Kita juga sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kita tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Kalau kita memiliki pengurapan daripada Allah, Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat bagi kita, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian bagi kita, sehingga apapun yang kita akan hadapi pada hari ini khususnya saudara, kita pasti akan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus yang mengurapi kita, dialah yang memberikan kebebasan. Bebas dalam arti apa? Kita bebas melakukan segala apa yang menjadi rencana kita, namun tetap di dalam pimpinan Tuhan, tetap di dalam pengendalian Roh Tuhan, sehingga kita tidak akan salah di dalam menjalankan kehidupan kita dalam kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga sebagai ibu-ibu bekerja. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat sehingga kita dapat mengayomi, kita dapat membimbing anak-anak untuk selalu mereka juga berjalan di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus menegaskan kepada iblis bahwa hanya kepada Dia saja diberikan penyembahan. Kita sebagai anak Tuhan saudara, kepada siapa kita harus berikan pengabdian diri kita kepada Tuhan, itu saja yang terutama. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai umatnya, maka tidak ada lagi Allah yang lain,
Tidak ada lagi alamat yang lain untuk kita mengabdikan diri kita. Sekalipun kita memang dalam bekerja, kita juga mungkin memiliki majikan, kita memiliki tuan, kita memiliki orang-orang atasan-atasan kita di mana kita harus bertanggung jawab. Tetapi atasan kita, pemimpin kita yang terutama adalah Allah sendiri. Kalau Roh Tuhan yang mengurapi kita, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu, keputusan-keputusan dalam satu rencana pun kita akan selalu melakukan menurut rencana Tuhan. Kita tidak akan memaksakan rencana kita. Kita tidak akan memaksakan kehendak kita. Kenapa? Karena firman Tuhan, Roh Kudus yang selalu memberikan penerangan. Ini loh yang baik, ini loh yang akan memberikan keuntungan. Sebab setiap rancangan Tuhan adalah untuk memberikan kebaikan bagi kita. Kadang-kala mungkin kita memaksakan kehendak kita, keinginan kita harus begini, memaksakan diri saudara. Kita tidak mengandalkan Tuhan ketika kita demikian. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sesuaikah dengan rencana Tuhan? Maka saya dapat katakan, jika apa yang engkau rancangkan, jika apa yang engkau kerjakan itu tidak menyimpang daripada firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, pimpinan Roh, maka apa yang kita kerjakan itu pasti akan dibuat Tuhan berhasil, memberikan berkat bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, dan orang lain juga lewat kita, mereka juga akan menerima berkat. Artinya apa? Bahwa setiap berkat-berkat Tuhan bagi kita, keberhasilan, keberuntungan, bukan untuk diri kita sendiri saudara, tetapi supaya kita akan mempermuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita dapat membantu orang lain. Oleh karena apa? Kita telah mengalami bagaimana Tuhan itu telah memberkati kita. Tuhan itu yang telah membuka jalan kita. Tuhan itu yang telah memberikan jalan bagi kita, supaya kita selalu hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, jangan engkau mengabdi kepada dua tuan saudara. Tuhan kita satu-satunya hanyalah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kita mengabdi kepada dua tuan. Abdikanlah diri kita hanya kepada Tuhan dalam segala apapun, kesibukan apapun, urusan apapun yang akan kita lakukan. Kita lakukan itu sebagaimana kita mengabdi kepada Tuhan kita, sehingga setiap pekerjaan kita tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Sebab banyak orang bekerja untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak punya motivasi, tidak punya tujuan untuk supaya mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita bekerja, apapun pekerjaan itu mungkin sederhana, penghasilan kita mungkin tidak sebanding dengan yang lain, tetapi dengan kita sadar bahwa kita sedang bekerja untuk Tuhan, kita bekerja untuk keluarga kita, artinya kita bertanggung jawab dalam keluarga kita. Kita tahu bahwa kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau demikian, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Contoh saudara, Yudas Iskariot, sekalipun dia adalah salah satu dari murid Yesus, dia seorang pelayan saudara, dipercaya oleh Yesus, tetapi apa? Dia tidak lagi mengabdikan diri satu-satunya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai pemimpinnya. Dia mulai mengabdi kepada Mamon saudara. Dan akibatnya apa? Karena pikirannya sudah kepada Mamon, pengabdiannya dia sudah tertuju kepada Mamon. Akhirnya apa? Uang itulah yang membuat dia dia cintai, dan uang itulah yang membuat dia rela untuk menjual Yesus, untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak menyenangkan dia, kepada orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, sampai pada akhirnya Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Kenapa? Karena
Yudas Iskariot yang tadinya seharusnya dia hanya mengabdi kepada Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin, namun dia mengabdi kepada yang lain. Ternyata kalau sudah ada dua pilihan saudara, antara Mamon dengan Tuhan, dengan Allah, maka pada akhirnya iblis akan menyeret lebih jauh untuk kita lebih tunduk kepada yang bukan kehendak Tuhan, sama seperti Yudas. Tapi saya yakin dan percaya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah menerima pengurapan dari Allah, kita harus hargai pengurapan itu, sebab pengurapan itulah yang menentukan kita untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, menyatakan pengabdian diri kita kepada Tuhan, penyembahan kita, pujian hanya kita berikan kepada Tuhan, sehinggalah kita apa yang kita akan lakukan selalu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak takut saudara, walaupun banyak tawaran-tawaran iblis untuk menjatuhkan iman kita, untuk membuat kita terpikat dengan dia. Tetapi kalau kita selalu di dalam pengurapan Allah, kita menjadikan pengurapan roh Tuhan itu sebagai bagian yang terutama dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah diperdaya, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap, oleh iblis yang akan menawarkan segala hal-hal yang enak secara lahiriah, secara materi. Sama yang terjadi kepada Yudas, dia lebih memilih hal yang materi. Oleh karena apa? Dia tidak lagi fokus pengabdiannya kepada Allah. Akibatnya apa saudara? Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya mati bukan dalam kehendak Allah, tetapi mati dalam kehendak dirinya sendiri. Dan itu berujung pada maut saudara. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Mari kita seumur hidup kita tetap mengabdi kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang dipercayakan oleh orang terhadap kita, kita kerjakan itu untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan selalu ditinggikan. Kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sampai di sini, dan kita akan berdoa untuk hari yang kita lalui. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan telah datang kepada kami pada saat pagi hari ini untuk mengajar kami, menuntun kami bagaimana kami dalam bekerja, bagaimana kami dalam melakukan aktivitas kami, agar senantiasa segala sesuatu yang kami kerjakan akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan jika Tuhan dimuliakan, maka Engkaulah akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati kami, memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan kami, memberkati kami dalam segala rencana kami, sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang berhasil menikmati berkat-berkat Allah, baik berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, sama-sama menjadi milik kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah senantiasa menjadi sukacita kami, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama Tuhan, bersama Yesus. Kami akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati, yang berhasil. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu bersama-sama. Tuhan membuat kita berhasil. Haleluya. Pimpinlah, oh Rohku.